berarti nanti ketika udah ketemu nih salah satu yang terbaik dan paling optimal, ada kemungkinan untuk diperluas. Ya, sangat memungkinkan ketika misalkan ini nanti kita ketemu bibit yang paling bagus di tempat sini, nanti kita akan koordinasi sama teman-teman yang ada di sini untuk mengembangkan dan membudidayakan bibit alpukat yang paling baik. Saya kan satu ya suka sama buah alpukat, kedua kan tahu kandungan dan manfaatnya yang sangat banyak, dan ketiga kalau dilihat dari prospek segi bisnis dan usaha ke depan jangka panjang itu sangat menjanjikan seperti itu. Permintaan itu sangat besar sampai saat ini. Bahkan dari beberapa konsumen atau dari pekebun yang bibitnya dari kami, itu ketika sudah berbuah kita coba untuk tawari ikut bantu, udah dibeli semua. Kewalahan ya? Malah kita kayak rebutan. Kewalahan. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita sedang berada di Kabupaten Batang. Kecamatannya saya lupa, nanti tanya langsung ke customer. Dan kita sedang mengirim bibit langsung di kebunnya. Sekalian kita survei seperti apa kebunnya. Dan nanti kita tanya-tanya. Untuk yang membuat kami kesini karena pengen tahu kenapa beliau pengen tanam alpukat. Dan jenis yang dipilih beliau itu juga nggak hanya satu jenis, ada beberapa macam. Kemudian ada durian juga, tapi duriannya hanya beberapa, mungkin selingan. Dan alhamdulillah kita sudah sempatkan ke sini. Nanti kita coba tanya-tanya. Kita coba tanya-tanya dengan Mas Hasan. Selamat siang Mas Hasan. Siang. Nah, ini Mas Hasan, salah satu customer kami yang beli bibit alpukat dan beberapa durian. Mau tanya-tanya Mas, ya, boleh. Ini tuh di Kabupaten Batang, ya. Kecamatannya apa Mas? Kecamatan Bandar. Kecamatan Bandar. Dan ini memang rencana tanam alpukat. Iya, betul. Ngomong-ngomong kok jenisnya macam-macam, kenapa Mas? Jadi pertama kenapa saya milih alpukat dan durian sekalian ya? Karena saya kan satu ya suka sama buah alpukat. Kedua kan tahu kandungan dan manfaatnya yang sangat banyak, dan ketiga kalau dilihat dari prospek segi bisnis dan usaha ke depan jangka panjang itu sangat menjanjikan seperti itu. Kemudian kenapa saya memilih berbagai jenis, karena kan saya pengen tahu yang pertama jenis apa yang lebih optimal pertumbuhan di sini. Yang kedua biar bisa merasakan berbagai macam jenis itu, nanti bisa membandingkan. Iya, dibandingkan yang paling enak mana, terus yang paling bagus mana, dan lain-lain. Berarti nanti ketika udah ketemu nih salah satu yang terbaik dan paling optimal, ada kemungkinan untuk diperluas. Ya, sangat memungkinkan ketika misalkan ini nanti kita ketemu bibit yang paling bagus di tempat sini, nanti kita akan koordinasi sama teman-teman yang ada di sini untuk mengembangkan dan membudidayakan bibit alpukat yang paling baik berdasarkan hasil dari yang sudah dikebunkan. Ya, betul. Itu salah satu juga yang dilakukan oleh customer kami yang di Grobogan. Jadi beliau mau mengelola perhutani itu sekitar 12 hektar Mas. Ya. Cuman karena 12 hektar itu kan juga bukan luasan yang kecil ya. Ya, betul. Akhirnya daripada spekulasinya terlalu tinggi, beliau tanam di 5.000 meter itu berbagai macam jenis. Itu yang kami sarankan juga agar nanti kira-kira pasnya di mana. Karena elevasi itu tidak bisa jadi patokan pasti ya. Kadang di daerah A itu elevasi sekian cocok, tapi di daerah B itu elevasi sekian itu masih panas, kadang gitu. Jadi salah satu agar apa namanya lebih datanya valid itu langsung diuji coba. Salah satunya seperti yang dilakukan Mas Hasan. Nah, kemudian untuk apa namanya jarak tanam yang dipakai nanti berapa Mas rencana? Kalau yang disarankan kan 4 meter, tapi saya ingin 5 meter biar pertumbuhan lebih optimal. Oh, boleh. Jadi kita minimal itu memang 4 meter itu sudah masuk.
idealnya di 5 meter kali 6 atau 5 meter kali 5, dan kita kalau di Semarang itu pakainya 7 karena ada tanaman sela. Dan di sini tidak kerencana, nggak ada tanaman sela ya Mas? Nggak ada. Mungkin jika tanaman sela pun tanaman yang musiman, bukan tanaman buah yang sampai 3 tahun dan sebagainya. Oke, terima kasih. Terus sebenarnya Mas Hasan ini kesibukannya memang pekebun? Enggak. Apa ini Mas? Kalau saya sendiri ya memang saya lulusan dari biologi ya. Oh, malah biologi. Tapi usaha saya malah nggak di bidang itu. Biologi. Ya, di bidang haji dan umroh. Oh, kayak apa ini namanya, jasa ini ya, travel ya. Oh, siap. Ya, terus sebelum saya tertarik dengan alpukat, kemarin saya pernah nyoba hidroponik, terus juga pernah nyoba buah tin. Iya, tadi cerita budidaya buah tin yang sempat ekspor katanya ya Mas. Betul. Ya sebenarnya kalau misalnya kita menggeluti budidaya apapun, kalau misalnya kita fokus dan kita tekun di situ, pasti hasilnya sangat bagus. Enggak dilanjutkan lagi untuk untuk sementara ini belum ya. Kita coba fokus ini aja dulu. Oh betul, siap. Karena kata Mas Hasan juga dulu sempat ekspor ke Arab Saudi untuk apa ya namanya ya, stek itu ya. Ke Arab Saudi, stek buah tin. Ngomong-ngomong, kenapa memutuskan ambil bibit dari tempat kami Mas? Yang pertama mungkin dari review teman-teman di medsos ya. Karena mungkin di situ lebih menjanjikan, dan yang saya ingin adalah kita nggak mau untuk pembelian bibit itu jual putus. Jadi ketika kita membeli terus nggak ada komunikasi dengan antara konsumen dan penjualnya ya. Jadi kita ingin setelah pembelian ini ya ada keberlanjutan. Betul, gitu. Siap. Dan itu memang yang kami harapkan, dan yang akan program yang kami jalankan memang seperti itu. Jadi setelah bibit terjual pun itu tetap kita dampingi, meskipun tidak bisa yang 100% offline kita harus ke sini ya Mas. Paling efektif sementara memang online, mungkin video call atau tanya jawab. Cuman program yang ke depan yang masih kita susun itu tetap di pasca panennya. Jadi ketika panen itu gimana caranya dari para pembeli bibit yang dari kami itu nanti kita kumpulkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena sampai saat ini tuh kadang contohnya di sini itu hanya 50 pohon, di sana hanya 30 pohon, sedangkan marketnya pengennya banyaknya kan harus kita kumpulin dari beberapa customer. Gitu. Kayak kemarin dulu saya pernah ikut di hidroponik di Batang Pekalongan, itu mereka jadikan satu komunitas. Jadi entah itu penjual ataupun customer itu jadi satu. Jadi mereka saling belajar, nggak saling menggurui. Nah dari situ kan kita sama-sama belajar kalau misalkan di daerah mana dengan peralatan seperti apa, hasilnya bagaimana. Nah, nanti kita saling belajar di situ. Nah, dari situ harapan saya adalah nanti ada satu kolam, satu naungan grup yang di situ isinya dari penjual dan dari customer dari bibitku. Jadi di situ nanti bisa belajar, oh kalau alpukat jenis ini tumbuh di elevasi seperti ini, hasilnya seperti ini. Betul. Gitu. Betul. Dan itu memang yang kami harapkan, karena memang tidak bisa 100% itu kami menjawab pertanyaan, apalagi kadang ternyata dari beberapa pekebun yang bibitnya berdiri dari kami itu melakukan uji coba, oh pupuk ini ternyata lebih bagus di daerah sini, pupuk ayam atau pupuk bisa digunakan dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa ditularkan ke pekebun yang lain. Dan jika ada masalah, malah justru yang lebih bagus itu ketika tukar antar pekebun, yang dimana mungkin antar pekebunnya itu datarannya hampir sama, terus lingkungan ekosistemnya juga hampir sama, itu sepertinya lebih masuk. Terus yang saya harapkan ke depan adalah ketika misalkan ada satu wadah yang saya sampaikan tadi, saya itu pengen sekali nanti hasil kita teman-teman itu adalah bagaimana cara menjualnya dengan nilai jual yang lebih tinggi. Misalkan entah itu dari komunitas nanti bisa menyalurkan ke tempat-tempat yang bisa menjanjikan harga yang lebih mahal, misalkan supermarket dan hotel dan lain-lain, atau nanti bisa dijadikan bahan yang diolah gitu loh. Enggak cuma kita turunan jual gitu ya, bahan mentah gitu, tapi kita olah dulu gitu untuk meningkatkan nilai jual. Dan itu kan menjadikan pemula seperti saya yang belum paham tentang dunia ini ya, jadi tambah belajar gitu, cepat belajarnya, karena
kita tahu kalau misalnya kita pemula, kita belum tahu ini nanti kalau udah panen dibuang kemana. Nah, dengan adanya komunitas ini kan nanti kita bisa kumpul satu sama lain. Oh, ini caranya seperti ini. Oh, sana membutuhkan buah yang seperti ini. Oh, sana ingin proses hasil olahan dari buah alpukat menjadi ini gitu. Siap. Betul. Masukan yang sangat bagus, Mas. Jadi nanti kita coba kembangkan untuk ke arah sana, karena memang dengan adanya komunitas, saya kira nanti untuk berkembang lebih maju itu lebih mudah. Lebih mudah. Karena bisa di bareng-bareng, dan lebih kuat. Yang soalnya kalau misalkan kita panen banyak tapi kita bingung buangnya kemana, nah itu kan jadi agak rawan juga. Makanya dari itu fungsi dari komunitas ini kan selain untuk belajar, juga kita sharing profit juga di situ. Betul. Bagaimana caranya ini kita bisa diolah lebih bagus lagi dan bisa menjual lebih mahal lagi. Kalau untuk sementara permintaan itu sangat besar sampai saat ini. Bahkan dari beberapa konsumen atau dari pekebun yang bibitnya dari kami, itu ketika sudah berbuah kita coba untuk tawari ikut bantu, udah dibeli semua. Malah kita kayak rebutan, kewalahan. Lah, tapi memang harapannya nanti kita nggak tahu ke depan seperti apa ya, karena memang apakah karena pekebunnya nanti terlalu banyak, lebih banyak daripada konsumen, akhirnya bisa membludak. Itu harus kita antisipasi, meskipun fakta sekarang itu permintaan lebih besar daripada barang yang sudah ada, tapi saya kira itu harus dipersiapkan. Kalau untuk persiapan yang sudah dilakukan sampai saat ini, apa Mas? Persiapannya adalah dulu sebelum kita bersihkan seperti ini adalah bekas kebun sengon ya. Sengon gitu. Yang udah beberapa bulan nggak terawat, jadi kan banyak tumbuhan liar dan lain-lain. Nah ini kita udah tebangin semua, sengonnya udah nggak pakai, terus rumput-rumput juga kita habisin semua. Terus setelah ini nanti kita akan melakukan penggalian buat penanaman lubang tanam dengan cara yang tadi saya sampaikan 5 meteran itu. Kemudian nanti juga kita siapkan kapur, dolomit dan lain-lain. Gitu. Kalau untuk manggis ini kenapa disisakan? Apakah karena ini ada di pinggir atau karena memang untuk pohon manggis memang dipertahankan? Yang pertama ini letaknya kan di pinggir-pinggir ya, biar memperjelas batas. Ya, batas yang saya miliki. Terus selain itu juga ini kan ada prospek ke depan. Jadi kalau misalnya kita tebang ya eman-eman gitu. Apalagi kan udah besar dan kemungkinan untuk buah itu sudah nggak terlalu lama. Gitu. Selain manggis juga di sini ada rambutan raffia, ada pohon mangga, alpukat juga ada sih, bisa gitu. Siap. Airnya nanti rencana di sini pakai sumur atau ada aliran sungai? Untuk sementara ini kan karena belum butuh terlalu banyak, kita dan hampir musim hujan apalagi nyambung sama PDAM. Gitu. Apalagi kan karena curah hujan di sini kan sangat tinggi, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Tapi dikala sangat dibutuhkan untuk pengairan yang lebih banyak, ya nanti kita buat sumur. Ngomong-ngomong tadi kan karena Mas Hasan itu kesibukannya kan bukan usaha ini, berarti ada orang yang ditugaskan untuk di sini? Ada. Terutama untuk orang-orang sekitar. Pertama untuk memberikan income tambahan buat mereka. Yang kedua kan karena mereka jaraknya dekat, jadi untuk perawatan itu lebih mudah dan lebih aman. Ya, betul. Itu CCTV yang terbaik. Betul. Kayak gitu. Terima kasih banyak Mas Hasan atas obrol-obrolannya, dan semoga untuk rencana berkebunnya sukses. Amin. Bisa tambah luas lagi. Amin. Termasuk nggak hanya mungkin untuk Mas Hasan sendiri, tapi mungkin dari lingkungan teman-teman masyarakat sekitar. Kami sangat dukung dan siap membantu untuk program tersebut. Terima kasih. Dan sekian, jika menurut Anda video kami bermanfaat silakan like, jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu?